Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sipa dengan NIM 2311075. Saya berasal dari Prodi PAI. Saya berasal dari kelas PAI 2C. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian tengah semester studi hadis dengan dosen pengampu Ibu Umi Habibah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kisah tentang riwayat seorang perawi hadis, yaitu periwayat seorang perawi hadis dari Anas bin Malik. Anas bin Malik lahir di Madinah pada tahun 611 atau 612. Ia adalah putra Malik bin Andar dan Ummu Sulaiman dari Bani Najjar. Sejak saat itu, Anas bin Malik menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun, hingga akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Selain mendapatkan keistimewaan bisa melayani Nabi Muhammad SAW, Anas bin Malik juga mendapat doa khusus sebagai permintaan sang ibu dari Anas bin Malik. Doa Rasulullah SAW untuk Anas bin Malik adalah agar ia mendapat harta berlimpah serta mendapat keturunan yang banyak dan dapat masuk ke dalam surga. Berkat doa itu, ketika tumbuh dewasa, Anas bin Malik memiliki kebun kurma yang sangat luas dan mendapatkan hasil panen sebanyak 2 kali dalam 1 tahun. Anas bin Malik juga merupakan salah satu dari 6 sahabat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, yakni sebanyak 2.286 hadis. Hadis tersebut ia dapatkan dari pengamatannya secara langsung selama melayani Nabi Muhammad SAW, maupun dari sahabat-sahabat seniornya seperti Abu Bakar. Sejak berusia 10 tahun, ibunya menempatkannya dalam asuhan Nabi Muhammad SAW sebagai pelayan. Pada saat itu, Anas bin Malik dibawa oleh sang ibu untuk bertemu Nabi Muhammad yang baru hijrah ke Madinah. Konon, kaum Ansor atau Muslim Madinah dan para perempuan di sana sudah memberikan Nabi Muhammad SAW hadiah kecuali Ummu Sulaim. Oleh sebab itu, Ummu Sulaim memberikan putra satu-satunya kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pelayannya. Dari Anas bin Malik pula, para sejarawan mendapat informasi mengenai kehidupan sehari-hari di rumah Nabi Muhammad SAW, mulai dari peralatan atau perabot rumah tangga yang dimiliki Nabi, pakaian yang dikenakan, hingga makanan kesukaan Rasulullah SAW. Bukti yang mendukung bahwa Anas bin Malik benar-benar melayani segala keperluan Nabi Muhammad adalah pengakuan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan bahwa Anas bin Malik adalah orang yang sholatnya paling mirip banget dengan Rasulullah SAW. Anas bin Malik juga merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang hidupnya paling lama, yakni hingga sekitar 100 tahun. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632, Anas bin Malik bertugas di militer selama ekspansi Islam. Anas bin Malik juga salah satu sahabat Nabi Muhammad yang mendapat kesempatan melayaninya selama 10 tahun. Sejak usia 10 tahun, ia menjadi pelayan Rasulullah SAW yang melayani langsung segala kebutuhan Nabi Muhammad SAW. Sebagai pelayan setia hingga akhir hayat Nabi, Anas bin Malik meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 hadis dan menjadi salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Anas bin Malik, ia diketahui menjadi imam di Basrah, Irak, yang saat itu menjadi pusat penyebaran hadis dan terlibat dalam perang saudara Islam pada tahun 656 sampai 661 Hijriah. Anas bin Malik meninggal pada tahun 93 Hijriah atau 712 Masehi di Basrah, Irak, pada usia sekitar 100 tahun. Setelah ia meninggal dan dimakamkan di Irak, hadis yang diriwayatkan muncul dalam banyak koleksi hadis. Misalnya dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim yang mencatat 278 hadis,
yang berkaitan dengan hadis-hadis Anas bin Malik. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya ceritakan tentang kisah seorang perawi hadis, yaitu Anas bin Malik. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.